Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ba'du. Kaum muslimin, anggota grup Dirasat Islamiyah yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada satu hal yang sepatutnya kita renungkan bersama. Bila dalam urusan pembagian hari kita harus berbuat adil, tidak boleh pilih kasih, maka dalam hal yang lebih berarti dibanding hari, tentu suami lebih pantas untuk berkewajiban bersikap adil, misalnya nafkah, misalnya rumah, misalnya kendaraan, misalnya pakaian. Sepatutnya suami bersikap adil. Tidak boleh pilih kasih dalam masalah nafkah, dalam masalah pakaian dan rumah. Kalau memberi istri pertama 1 unit rumah, maka seharusnya dia juga memberi istri kedua 1 unit rumah. Kalau istri pertama difasilitasi dengan kendaraan, maka suami harus memfasilitasi istri kedua dengan kendaraan. Kalau istri pertama difasilitasi dengan nafkah, misalnya 1 bulan diberi uang belanja spesial untuk istrinya, bukan untuk anak-anaknya, spesial untuk istrinya, misalnya 10 juta, maka istri kedua, ketiga, dan keempat juga mendapatkan hal yang sama. Ya, sehingga dengan penjelasan para ulama bahwa suami berkewajiban adil dalam masalah pembagian hari, itu cukup menjadi bukti, menjadi contoh bagaimana seorang suami harus bersikap adil. Ya, tidak boleh pilih kasih. Tentu adil itu bukan berarti harus sama dalam semua urusan, tetapi suami bersikap yang sewajarnya, memperlakukan istrinya sama rata. Ketika istri pertama dibelikan baju baru, maka istri kedua, ketiga, dan keempat pun demikian. Walaupun ukurannya, warnanya, modelnya, nilainya belum tentu sama, namun sebanding. Karena kalau harus sama semua, bisa jadi istri pertama badannya lebih besar dibanding istri kedua. Sehingga ketika harus dibelikan pakaian yang sama ukuran, tentu tidak adil justru. Sia-sia. Tetapi ketika istri pertama dibelikan pakaian baru dengan ukuran yang misalnya L, maka belikanlah istri kedua dengan baju baru pula yang ukurannya bisa jadi S, karena dia masih gadis sehingga badannya masih ramping. Nilai bajunya apakah harus sama? Kalau istri pertama nilai bajunya adalah 500.000, haruskah istri kedua 500.000? Tidak lebih walaupun sedikit, tidak berkurang walaupun sedikit. Tidak demikian. Namun yang senilai, sebanding, walaupun ada selisih sedikit atau selisih banyak. Karena kalau harus sama nilainya, tentu sangat sulit ya. Sehingga definisi adil dalam berbagi dengan istri itu dikembalikan secara urf, secara tradisi yang berlaku di masyarakat. Nah, kalau istri pertama telah diberikan baju baru, istri kedua juga diberikan baju baru yang senilai, diberikan rumah yang layak walaupun tidak harus sama seutuhnya, tetapi sama-sama layak, tipenya, ukurannya, kemudian kendaraan pun sama, walaupun tidak harus sama persis, tetapi kurang lebih. Sehingga tidak ada satupun dari istrinya merasa dia sebagai atau dianaktirikan. Ada istrinya yang diprioritaskan. Tentu ini satu kezaliman. Rasulullah SAW memberikan ancaman kepada suami yang dengan sengaja pilih kasih kepada salah satu istrinya. Man kanat lahu imra'atan, siapapun yang memiliki 2 orang istri, famala ila ihdahuma, kemudian dia lebih condong kepada salah satu dari istrinya, pilih kasih dengan salah satu istrinya, jaa yaumal qiyamah wa syikuh ma'il, maka kelak di hari kiamat Allah akan bongkar, Allah akan permalukan, Allah akan tunjukkan di hadapan semua makhluk yang di alam mahsyar bahwa dia adalah orang yang tidak adil. Sehingga Allah bangkitkan dia dalam kondisi miring badannya ke satu sisi, miring ke kanan ataupun miring ke kiri. Dalam riwayat lain bahkan wa ihda syiqaihi saqit, separuh badannya jatuh sehingga dia berjalan miring ke samping atau bahkan mungkin menyeret badannya ke samping. Semakin pilih kasih, level pilih kasihnya semakin menonjol, semakin parah, maka kemiringan badannya pun akan semakin parah sebagai bentuk bahwa dia adalah suami yang tidak adil, dipermalukan. Walaupun ketidakadilan dia semasa di dunia bisa jadi tidak ada yang tahu. Karena semua istrinya berusaha merahasiakan sikap suaminya dalam rangka menjaga keutuhan rumah tangganya. Tetapi karena seringkali ketidakadilan suami kepada istrinya itu hanya diketahui oleh
segelintir orang atau bahkan tidak ada yang tahu, maka Allah akan beberkan di hadapan manusia semua kelak di hari kiamat. Tentu ini sebagai satu ancaman. Betapa takutnya suami kala itu tatkala di hari kiamat, di alam mahsyar, kita sangat butuh untuk mendapatkan satu kebajikan saja, mendapatkan jaminan bahwa kita akan selamat dari siksa. Apalagi di alam mahsyar, dia dibangkitkan dalam kondisi membawa dosa yang nampak, sehingga dari fisiknya saja dia sudah mencerminkan dia berada dalam kondisi yang berbahaya, terancam dengan siksa, sehingga akan semakin ketakutan dia. Dalam dirinya akan begitu ketakutan sebagaimana semasa di dunia dia menjadikan salah satu istrinya terus bergelut dengan perasaan hatinya, merasa di anak tirikan, merasa di nomor duakan, nomor tigakan, bahkan didiskriminasikan, merasa dirinya kecil. Sehingga ini satu penderitaan batin yang luar biasa. Dan itu akan dibalas di hari kiamat dengan penderitaan batin yang luar biasa pula. Begitu ketakutan, dia akan mengalami rasa takut yang luar biasa. Ini yang bisa kami sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.